Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nahla. Saya dari SMA N1 Ciampea. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahannya. Saya rasa materi ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan bagaimana suatu negara disusun, siapa yang memimpin, serta bagaimana kekuasaan dijalankan dalam suatu pemerintahan. Di sini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, serta NKRI beserta desentralisasi dan otonomi daerahnya. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara adalah cara suatu negara disusun berdasarkan pembagian kekuasaan wilayahnya. Terdapat 2 bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan, yang kedua, negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat, sedangkan negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaannya tersendiri. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara menentukan siapa kepala negara. Bentuk negara juga terbagi menjadi 2. Yang pertama monarki, yang kedua republik. Monarki ini dipimpin oleh raja atau ratu secara turun-temurun. Sedangkan republik dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tertentu. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini adalah cara negara menjalankan kekuasaannya. Sistem pemerintahan juga dibagi menjadi 2, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial adalah sistem di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan sistem parlementer adalah sistem yang di mana pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri yang berasal dari parlemen. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dan menggunakan bentuk pemerintahan republik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan konstitusional. Artinya, kekuasaan presiden tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Tujuan dari NKRI adalah melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan ikut ketertiban dunia. Asas desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Tujuannya adalah pelayanan publik lebih cepat, pemerataan pembangunan, dan kemandirian daerah. Cirinya pembagian urutan pusat daerah, adanya perda, pengawasan pusat tetap ada. Contoh tugas daerah adalah pendidikan lokal, kesehatan, infrastruktur kecil, dan APBD. Pendidikan daerah adalah daerah yang mengelola sekolah dasar dan menengah sesuai kebutuhan lokal. Layanan kesehatan seperti puskesmas dan program kesehatan masyarakat yang disusun oleh pemerintah daerah. Infrastruktur kecil seperti pembangunan jalan desa, jembatan kecil, dan fasilitas umum lainnya. Otonomi daerah merupakan pelaksanaan dari desentralisasi, yaitu hak dan kewenangan daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Jadi, kesimpulannya, bentuk negara itu menjelaskan struktur wilayah, bentuk pemerintahan menjelaskan siapa pemimpin, serta negara Indonesia menerapkan negara kesatuan, bentuk republik, dan sistem presidensial dengan dukungan, desentralisasi, dan otonomi daerah.